Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamid Hadiansah, NIM H2310530, semester 2. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dalam bentuk video dengan topik kualitas pendidikan dan dikaitkan dengan hasil mini riset sebelumnya. Tugas ini diberikan oleh Ibu dosen Profesor Dr. Rasmita Dila, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan. Pola asuh permisif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Mini riset sebelumnya, saya mengambil dari sebuah artikel yang berjudul Pentingnya Pola Asuh Orang Tua dengan Perkembangan Sosial dan Perilaku Anak. Perkembangan sosial adalah fase perkembangan yang menampakkan bagaimana anak berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain, serta mengungkapkan perasaan mereka dengan benar. Keluarga atau orang tua adalah pendidik utama dalam proses pendidikan. Orang tua memiliki peran penting bagi perkembangan anak, yaitu bertanggung jawab dalam mendidik, mengasuh, dan membimbing untuk mencapai tahapan tertentu sehingga pada akhirnya seorang anak siap dalam kehidupan bermasyarakat. Pengasuhan orang tua atau lebih dikenal dengan pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi, membimbing, membina, dan mendidik anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada permasalahan. Permasalahan ini saya ambil dari sebuah artikel yang berjudul Identifikasi Pola Asuh Orang Tua Perantau ke Jakarta dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak Sekolah Dasar dengan Studi Sekolah Dasar Kalianget Barat 5, Sumeneb, Madura. Banyak orang tua siswa-siswi Sekolah Dasar Kalianget Barat 5 yang merantau ke Jakarta ketika putra-putrinya masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa masyarakat di lingkungan tersebut kurang memperhatikan pendidikan anaknya. Masyarakat, terlebih wali murid dari beberapa siswa SDN Kalianget Barat 5 memilih merantau ke Jakarta. Selanjutnya yaitu ada teori singkat. Teori singkat ini saya bagi menjadi 3, yaitu ada pengertian pola asuh, kualitas pendidikan, dan pola asuh permisif. Pola asuh orang tua menurut Sugihartono dan kawan-kawan adalah perilaku yang digunakan untuk berhubungan dengan anak-anak. Pola asuh yang diterapkan oleh setiap keluarga tentunya berbeda dengan keluarga lainnya. Selanjutnya yaitu ada kualitas pendidikan. Menurut Suryadi, kualitas pendidikan adalah suatu istilah yang kompleks dan melibatkan berbagai dimensi seperti aspek kurikulum, pengajaran, fasilitas, manajemen, dan tenaga pendidik. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk mencapai potensi maksimal mereka dalam aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pola asuh permisif. Menurut Kartono tahun 1992, pada pola asuh permisif, orang tua memberikan kebebasan sepenuhnya dan anak diizinkan membuat keputusan sendiri tentang langkah apa yang akan dilakukan. Orang tua tidak pernah memberikan pengarahan dan penjelasan jelas kepada anak tentang apa yang sebaiknya dilakukan anak. Selanjutnya yaitu ada temuan dan analisis. Ada 3 temuan yang sudah saya dapatkan. Yang pertama yaitu faktor penyebab orang tua wali murid SD melakukan rantau kerja ke Jakarta. Faktor pertama yaitu rendahnya pendidikan orang tua. Setelah saya analisis, ternyata orang tua siswa SDN Kalianget hanya memiliki lulusan pendidikan paling tinggi yaitu sekolah dasar, dan sisanya tidak memiliki lulusan jenjang pendidikan sama sekali. Faktor penyebab yang kedua yaitu ada faktor ekonomi. Setelah saya analisis, ternyata orang tua siswa SDN Kalianget memiliki tingkat ekonomi yang sangat rendah. Mereka harus bisa bertahan hidup untuk mencukupi keluarganya dan memikirkan pendidikan anaknya. Sehingga hal ini menyebabkan
orang tua wali murid SDN Kalianget melakukan perantauan kerja di Jakarta. Ketiga atau yang terakhir yaitu gaya hidup konsumtif. Setelah saya analisis, walaupun orang tua siswa SD Kalianget 5 memiliki tingkat ekonomi yang sangat rendah, tetapi gaya hidup mereka yang menyebabkan mereka harus merantau ke Jakarta. Gaya hidup orang tua siswa SDN Kalianget 5 terbilang cukup sangat hedon atau mewah. Walaupun mereka memiliki tingkat ekonomi sangat rendah, tetapi mereka memiliki rasa gengsi atau iri hati ketika melihat tetangga atau orang lain memiliki barang yang sangat mewah. Temuan yang kedua yaitu alasan memilih menggunakan pola asuh permisif. Seperti yang kita ketahui, pola asuh permisif adalah pola asuh yang dimana orang tua membebaskan anak untuk berpendapat dan bertindak tanpa memberikan arahan. Orang tua siswa SD Kalianget 5 mengatakan bahwa dengan memberikan pola asuh permisif dapat memberikan dampak positif, diantaranya yaitu dapat membuat anak tidak tertekan sehingga menyebabkan depresi yang berkelanjutan. Temuan yang ketiga, dampak pola asuh permisif terhadap kualitas pendidikan Indonesia. Setelah saya analisis, ternyata pola asuh permisif memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas pendidikan. Yang pertama yaitu anak siswa SD Kalianget lebih sering bolos tanpa alasan yang jelas. Yang kedua yaitu anak siswa SD Kalianget 5 sulit untuk mencerna materi yang sudah disampaikan oleh guru. Dan yang lebih parah adalah dapat menyebabkan penurunan pada kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Keterkaitan pola asuh terhadap kualitas pendidikan Indonesia sangat signifikan. Karena apabila kita sebagai orang tua salah melakukan penerapan pola asuh akan menyebabkan penurunan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik pada anak. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia karena akan menciptakan anak yang memiliki prestasi akademik yang sangat rendah dan lain sebagainya.